Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya semuanya Baik. Pertama-tama senang sekali kakak atas partisipasinya kalian yang sudah hadir hari ini. Kakak ucapkan terima kasih ya, makasih sudah hadir hari ini. Lalu terima kasih dan selamat datang di bimbingan kelompok hari ini. Pertama-tama kakak ingin mengenalkan diri kakak dulu. Pertama-tama nama kakak ini Keisha Candini. Kalian bisa manggil kakak Kak Keisha. Coba panggil Kak Keisha. Ya. Nah, sebelumnya kalian udah ada yang mengikuti bimbingan kelompok belum? Belum. Jadi belum ada yang mengikuti bimbingan kelompok ya sebelumnya ya. Oke. Sebelum kakak memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kakak. Ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kan kayak yang kalian bilang sebelumnya ya, kalian belum pernah bimbingan kelompok kan, kalian jadi belum mengerti bimbingan kelompok itu apa ya. Jadi kakak ingin menjelaskan dulu nih bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Kalian pasti di sekolah ada kan guru BK, bimbingan konseling, jadi kalian tahu kan. Nah, bimbingan kelompok itu tuh salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling. Lalu dalam bimbingan kelompok ini terdapat beberapa teknik, jadi nggak cuma satu aja nih. Nah, tekniknya itu terbagi dari banyak bagian. Itu ada namanya teknik role playing atau teknik bermain peran. Nah, dari teknik bermain peran ini terbagi lagi nih, ada yang namanya sosiodrama dan psikodrama. Nah, karena hari ini kita akan menggunakan teknik psikodrama, jadi kakak akan menjelaskan pengertian dari teknik psikodrama itu ya. Nah, teknik psikodrama ini merupakan teknik bermain peran yang dimana topiknya itu berkaitan dengan hal pribadi, seperti kepercayaan diri, tidak percaya diri gitu, terus tidak dapat fokus dalam hal belajar, terus percintaan, pasti udah pada tahu kan, cinta-cintaan ya kayak gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok teknik psikodrama ini ditujukan agar kalian itu saling menghargai, saling mengerti perasaan orang lain, terus jadi lebih bertanggung jawab. Jadi kalian lebih mengerti kalau orang lain itu juga sama-sama memiliki perasaan seperti kalian. Jadi kalian bisa saling menghormati. Lalu selain itu juga dalam bimbingan kelompok ini kalian juga bisa belajar dalam mengambil keputusan sendiri, karena kan nanti kan kita kan dengan teknik role playing kan itu kan nanti dicontohkan kan, nanti ada pengamat yang melihat peran yang diperankan oleh anggota kelompok hari ini. Nah, nanti dari situ kalian bisa dapat mempelajari apa yang didapat dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu cara pelaksanaan bimbingan kelompok hari ini nih, kakak akan menjelaskan cara bimbingan kelompok teknik psikodrama hari ini. Nah, hari ini kakak akan berperan sebagai PK. Ada yang tahu nggak PK? PK itu adalah pimpinan kelompok. Jadi hari ini kakak yang memimpin bimbingan kelompok hari ini. Nah, adik-adik di sini itu berperan sebagai AK atau anggota kelompok. Karena kan nanti adik-adik yang memerankan peran sebagai itunya kan. Ya. Jadi sudah tahu kan apa yang kakak jelaskan? Jadi kakak di sini sebagai pimpinan kelompok yang membantu adik-adik nanti menjalankan nanti peran yang adik-adik jalankan itu. Nanti kakak akan membantu kalian untuk melakukannya. Kemudian asas-asas dari bimbingan kelompok ini ada banyak nih. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu seperti kayak adik-adik yang di sini sudah sukarela datang. Terima kasih sebelumnya ya, terima kasih kembali sudah berani dan ingin datang di sini.
Lalu yang kedua adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah saya berharap adik-adik tidak usah malu-malu nih nanti pas selama berjalannya bimbingan kelompok sama nanti pas lagi bermain peran, lagi role playing. Semoga adik-adik tidak ada yang malu-malu ya. Karena di sini kan kita kan sama-sama belajar. Lalu yang ketiga adalah asas kegiatan. Asas kegiatan itu kakak berharap hari ini adik-adik sama-sama ikut aktif dan berpartisipatif dalam kegiatan hari ini. Jadi jangan ada yang malu-malu ya. Lalu asas selanjutnya ada asas kenormatifan, yang dimana walaupun kita di sini belajar dengan bebas, tapi kita harus tetap perlu mengetahui bahwa ada norma yang harus diketahui, kayak nggak boleh nanti membahas soal SARA, atau kan nggak boleh menyinggung SARA ya. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menyinggung SARA nanti kakak, oke? Ya. Lalu yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Nah, ini asas kerahasiaan ini karena kita kan bimbingan kelompok kan cuman kita aja ya. Kita membahas masalah pribadi itu, jadi kakak minta tolong kepada kalian untuk di-keep di sini saja ya. Ya, masalah yang topik yang kakak berikan nanti. Jadi tolong di-keep di kelompok ini aja ya. Dapat dimengerti? Oke. Selanjutnya nih, tahap selanjutnya kakak ingin kalian mengenalkan diri kalian masing-masing. Kakak contohkan ya. Yang pertama, kakak ingin kalian menyebutkan nama lengkap kalian, nama panggilan kalian, hobi kalian, sama warna kesukaan kalian. Oke? Kakak contohin ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Keisha Candini, nama panggilan saya Keisha, hobi saya membaca novel, dan warna kesukaan saya warna hitam. Ayo, mau dari mana dulu? Yang kanan atau kiri? Kanan. Kiri. Yang mana nih? Kamu dulu deh. Ayo. Perkenalkan, nama saya Almera Joni Setiantoro, nama panggilan saya Almera. Hobi saya menari, warna kesukaan saya warna pink. Boleh muter? Perkenalkan, nama saya Sabila Rindu Bunga Syafina, bisa dipanggil Bunga. Hobi saya nonton anime, warna kesukaan saya warna biru. Oke. Perkenalkan, nama saya Zahra Davindi, panggilannya Zahra Rara, boleh terserah deh. Hobi saya berenang. Bisa lagi. Warna kesukaan saya hitam dan putih. Perkenalkan, nama saya Kalista Setiantoro, nama panggilannya Caca. Hobi saya membaca novel, warna kesukaan abu-abu. Perkenalkan, nama saya Friska Lenisa, panggilan saya Ica. Hobi saya berenang dan warna kesukaan saya hitam. Perkenalkan, nama saya Yurika Ramadhani, panggilan saya Yurika. Hobi saya bermain musik, warna kesukaan saya hitam putih. Oke. Perkenalkan, nama saya Najwa Fakir Hanifah, biasa dipanggil Awa. Hobi aku traveling, warna kesukaan pink. Oke. Terima kasih ya sudah memperkenalkan diri kalian. Namanya susah-susah ya, Pak. Ingatnya. Oke. Karena kalian sudah memperkenalkan diri, selanjutnya kakak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Nah, kakak akan menjelaskan kembali nih kegiatan bimbingan kelompok ini. Pada kegiatan bimbingan kelompok ini, kakak sudah menyiapkan suatu topik masalah yang nantinya akan menjadi tema bermain peran kalian hari ini. Jadi dalam hari ini tema dan topiknya ditentukan oleh kakak ya. Jadi kalian nanti tinggal bermain peran. Apakah sudah paham? Paham. Oke. Nah, tapi sebelumnya apa masih kurang semangat atau gimana nih? Mau main game dulu apa gimana? Boleh? Boleh. Oke. Kalau begitu kita main game dulu ya. Game pertama itu bumi itu bulat. Oh, Apakah ada yang udah tahu? Oke, diam dulu ya. Bumi itu bulat. Itu cluenya ya. Bumi itu bulat. 1 tambah 8. 2. Oke. 16 tambah 16. 2. Cluenya bumi itu bulat. 2. Benar. 10 ditambah 2. 1. Cluenya bumi itu bulat. Apa kamu mas? 100 ditambah 10. 3.
Cluenya bumi itu bulat. Oh. Iya ya. Coba. 1000 ditambah 1? 4. 3. 3. 3. Oh iya. Kan Kita ngapain, Cak? aku udah paham. Bumi itu bulat. Cluenya bumi itu bulat. 10 ditambah 100. 3. 4. Oh iya, 3. Apakah masih ada yang belum paham? Cluenya bumi itu bulat. Gak tahu? Nah, 6 ditambah 9. 2. Apakah masih belum paham? Belum paham? Bumi itu bulat itu artinya kita mengambil hal yang pokoknya yang bolong di tengah. 9 ditambah 6. 9 bolong, 6 bolong kan? 2. Iya. Paham sudah? Oh, paham ya, berarti sudah paham ya. Berarti coba 96 ditambah 100. 4. Udah paham ya? Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya masih kurang nih. Kita ke game selanjutnya gimana? Iya, boleh. Boleh ya. Oke, di game selanjutnya itu kakak mau kalian memegang hal yang kakak tentukan. Kalau ada yang telat, kakak kasih hukuman. Sering nyanyi. Naik-naik ke punya gunung. Pundak. 2 tangan apa? Iya. Mata. Perut. Hidung. Kepala. Dengkul. Pundak. Perut. Mata. Kepala. Pundak. Mulut. Pipi. Wah, pada jago ya. Wah. Oh iya, benar. Thanks. Pada bingung. Kepala. Telinga. Pegang ini. Ayo lagi-lagi. Mata. Kaki. Kepala. Siku. Ayo. Mata, kaki. Yang terakhir, kalau salah dihukum ya. Leher. Hore, berhasil, tepuk tangan dulu. Masih kurang semangat atau mau main game terakhir nih? Terakhir ya. Game lagi ya? Oke. Apa nih? Pagi. Nama game itu adalah pagi, siang, dan malam. Ada yang tahu? Pagi, siang, malam itu kalau kakak bilang pagi, kalian harus tepuk tangan sekali. Enggak. Kalau siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau malam, gini. Jadi kalau ada yang nepuk, kalian dihukum. Bisa dipahami? Iya. Paham kan? Oke. Pada suatu hari, Kalista sedang belanja di Aeon pada siang hari. Lalu setelah pulang dari Aeon, besoknya Kalista jalan-jalan ke taman pada pagi hari. Kalista besoknya lagi ada rencana nih, mau main pagi hari. Nggak lama Kalista diajak jalan nih sama temennya, tapi malam hari. Terus nggak lama Kalista punya rencana lagi nih, dia mau jalan-jalan siang hari, malam hari. Siang hari. Ayo, naik-naik ke puncak gunung. Nggak apa-apa, kita nanti nyanyi bareng-bareng. Udah kena 1 ya, berarti kamu tidak boleh ikut lagi. Selanjutnya nih,
tadi namanya Yurika, yang mana Yurika ya? Terus Kalista sama Yurika tuh punya rencana dia mau ke museum siang-siang. Terus ternyata habis itu Yurika sama Kalista diajak sama Bunga mana sih Bunga? Bunga. Malam hari. Oke, setelah itu akhirnya mereka pulang nih. Karena akhirnya udah nggak ada hal atau kegiatan yang dilakuin lagi. Berarti yang dihukum cuma satu orang ya. Nyanyi apa? Mau nyanyi apa deh? Terserah. Apa aja boleh Kak? Liodra, Kusang Dewi. Nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa, nyanyi bareng-bareng aja deh. Apa? Naik-naik puncak gunung. Apa? Mawar melati itu. Mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku. Iya. Mawar melati. Apa? Kamu yang menentukan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang dikit aja lagunya baiknya nggak Apa apa-apa. aja terserah. Terserah. Cewek banget. Yaudah naik puncak dulu deh. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Cepetan dong. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Gimana nih? Apakah sudah semangat? Udah ya. Udah semangat ya hari ini. Oke, selanjutnya kakak akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Jadi, kakak menyiapkan contoh topik yang berkaitan dengan masalah pribadi atau biasanya masalah yang dikenali oleh anak-anak sepantaran kalian nih. Yaitu kakak mengambil topik tentang kepercayaan diri, ya. Sering kan pasti merasa kayak kurang percaya diri, ya kan? Merasa seperti itu, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, bahasan ini nanti akan kita gunakan dalam metode role playing yang nanti akan diperankan oleh kalian. Apakah sudah paham? Paham. Oke. Lanjut. Nah, pertama-tama alasan kakak memakai topik ini adalah agar meningkatkan kepercayaan diri kalian. Karena kunci untuk menjalankan hidup yang lebih baik, yang lebih tenang itu kan harus lebih percaya diri ya, agar tidak terlalu banyak berpikir hal-hal yang negatif, terlalu banyak overthinking. Pasti kalian sering kayak gitu kan? Ya. Lalu yang kedua itu kemampuan kakak ingin berharap kalian memiliki perkembangan positif dalam bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalian lebih memahami lingkungan di sekitar kalian nih. Jadi kalian tahu caranya menghargai orang lain. Pokoknya kalian lebih memahami orang-orang di sekitar kalian, nggak hanya diri sendiri ya. Lalu yang terakhir, kakak berharap dengan kakak melakukan kegiatan kelompok ini dengan alasan topik yang kakak berikan tadi, kakak berharap dapat memberikan keyakinan kepada kalian untuk lebih percaya diri ke depannya dalam menentukan sesuatu. Jadi nggak ada kebimbangan gitu ya. Pasti sering kan kalian bimbang, ingin ini, ingin itu. Bingung kan antara dua pilihan ya. Kakak ingin kalian lebih bijak dalam hal memilih seperti itu ya. Nah, adik-adik berarti sepakat ya? Sepakat, oke. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan konsep dari cerita yang akan kalian perankan di teknik role playing hari ini. Belum pada tahu kan? Oke. Jadi pemerannya itu ada 4. Yang 2 itu protagonis, yang 2 itu antagonis. Lalu sisanya kemana kak? Kan ada 7 orang. 3 orangnya sisanya itu nanti menjadi pengamat. Nanti kalian yang menjadi pengamat ini cuman berkomentar, berpendapat. Oh, dari setelah melihat orang-orang yang memerankan ini, apa ya yang saya dapat?
kalau menjadi antagonis tuh gimana ya? Kalau menjadi protagonis tuh gimana ya? Baik dan buruknya yang saya dapatkan tuh apa ya? Paham? Udah? Nah ya, jadi seperti itu ya. Nah, seperti tadi yang kakak sebutkan, pemerannya ada 4. Yang protagonis 2, yang antagonis 2. Namanya itu ada, yang protagonis 2 itu ada Aruna dan Naira. Yang antagonis itu ada Alana dan Diska. Nah, sebelum memulai peran ini, kakak akan menjelaskan alur ceritanya dulu. Nah, jadi awalannya itu adalah pertama-tama itu Aruna, sang pemeran utama ini, dia sedang duduk-duduk aja nih sendiri gitu. Awalnya masih duduk-duduk sendiri ya. Terus dia disamperin nih oleh si Alana dan Diska yang menjadi pemeran 2 antagonis itu. Lalu padahal Aruna tidak melakukan apapun ya, dia diem-diem aja kan. Tapi si Alana dan Diska mengatakan hal-hal yang tidak baik, tidak pantas didengarkan oleh orang lain, seperti mengejek apa yang ada di dalam diri Aruna. Jadi intinya yang pemeran antagonis seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu Aruna menjadi down nih. Orang kalau abis di kata-kata atau sama orang lain, pokoknya abis mendengar hal-hal jahat, mendengar hal-hal jahat, pasti merasakan sakit hati kan. Nah, itu yang dirasakan oleh Aruna. Nah, setelah itu Aruna jadi lebih suka merenungi, jadi dia menyendiri gitu. Tapi suatu hari Aruna ini nih harus keluar. Dia harus keluar dari rumah. Akhirnya dia keluar bersama temannya yang bernama Naira. Dia keluar juga karena kepentingan nih. Dia nggak cuma main-main doang. Dia keluar karena berdua membahas topik tugas yang harus mereka bahas. Jadi dia pengen belajar berdua. Paham sampai sini? Nah, setelah itu karena lingkungannya masih di lingkungan sekolah ya, si Alana dan Diska datang nih nyamperin si Aruna sama Alana, Naira yang protagonis. Terus dia mengatakan hal-hal yang tidak baik atau tidak pantas itu lagi di depan temannya. Jadi dia melakukan hal tersebut 2 kali ya. Jadi sengaja ingin menjatuhkan si Aruna ini agar dia menjadi down. Pokoknya si Alana dan Diska ini merasa dia yang paling di atas. Dia merasa lu tuh bukan siapa-siapa dibanding gue. Terus lu tuh nggak cantik, nggak secantik gue gitu. Pokoknya harus kayak begitu ya. Jadi yang bermain peran itu harus memerankan perannya dengan sebaik mungkin. Kakak nggak minta seperfect mungkin, tapi sebaik mungkin. Jadi sebisa kalian memerankan peran itu. Apakah sampai sini sudah paham? Ya. Sesuai dengan yang kakak jelaskan tadi, kakak minta kalian memahami tugas kalian masing-masing. Sebelumnya siapa yang mau jadi Aruna? Mau ditunjuk. Tapi ini kan kesukarelaan ya. Jadi gini aja, angkat tangan, nggak apa-apa. Oke, siapa yang mau jadi Aruna? Oke. Siapa namanya? Almera jadi Aruna. Siapa yang mau jadi Naira? Oke, siapa namanya? Kalista. Oke, Kalista. Siapa yang mau jadi Alana? Ayo. Kan cocok. Satu lagi aja. Iya nggak apa-apa, nanti kan bersama temannya berdua. Cik. Ayo. Gimana nih? Siapa nih? Nggak apa-apa, percaya diri aja. Kakak nggak minta kalian jadi perfect kok. Kamu? Oke, nama kamu siapa? Bunga. Oke. Bunga, siapa nih yang mau nemenin Bunga? Kasihan tahu dia sendiri. Ayo dong. Udah sirik banget. Ayo kamu mau Yurika? Yurika. Jadi Diska. Iya nih, nggak terpaksa ya? Enggak. Sukarela ya? Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, karena kalian sudah memahami peran-peran yang kakak berikan, udah
Paham kan? Tadi kan sebelum itu udah kakak jelaskan yang sudah dibagikan peran sudah paham kan? Nah berarti karena 4 orang di sini sudah memerankan, 3-nya menjadi pengamat ya. Kamu namanya siapa? Najwa, Priska sama Zahra. Berarti nanti kalian mengamati ya teman-teman kalian yang berakting nanti nih. Kalian harus berani berpendapat. Tapi berpendapatnya tetap harus sopan ya, tidak boleh seperti yang kakak bilang menyinggung apa? Sarah. Iya, jadi tidak boleh yang menyentuh hal-hal sensitif ya. Oke? Sudah dapat dipahami? Oke, kalau gitu kita boleh mulai latihannya ya. Oke. Berarti itu kalian boleh latihan dulu atau kakak tinggal dulu gimana ya? Kakak tinggal dulu ya. Oke. Kamu kenapa? Kamu lagi ada masalah? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Kalau ada masalah cerita. Enggak, aku nggak apa-apa. Cuma lagi ngantuk aja. Nggak apa-apa. Beneran? Cerita aja nggak apa-apa. Tadi pas aku ke kantin, Alana sama Rizka ngejek aku, bilang aku nggak pantas punya bakat itu. Aku dihina-hina, aku dikatain jelek. Jadi aku kurang percaya diri aja. Oh, gak apa-apa. Kamu gak suka lagi harus percaya diri. Kamu yakin kan sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa. Gak usah dengerin perkataan mereka. Ya, iya, aku sakit hati aja sama omongannya Alana sama Rizka. Soalnya dia ngatain aku gendut lah, ngatain aku kesam banget lah. Jadi aku kurang percaya diri aja. Angkat aja perkataan mereka angin lalu. Kamu gak usah dengerin. Jadi kamu depannya harus lebih percaya diri ya. Iya. Nanti pas harus pulang mau kemana? Langsung pulang sih kayaknya. Ya udah deh, aku juga ikut aja. Soalnya juga udah dijemput sih kayaknya nanti. Hai. Karena kok muka kamu makin kesini makin kusam ya? Padahal masih siang loh, kok kamu udah kelihatan banget ya? Iya, muka kamu makin jerawatan aja, terus kok kamu makin gendutan aja. Lah, kan emang bener tahu ya kan, makin kesini makin gendut. Kamu tuh harusnya ngasih tahu kebenarannya. Masih, ini kalian diem aja deh. Daripada ngatain jatuhin mental orang. Udah kalian pergi aja deh. Loh, emang bener Naira, dia makin kesini bukannya makin berubah, malah makin aneh mukanya. Cukup deh, kalian gak usah kayak gitu, gak usah nanya aku lagi. Ini diri aku sendiri, ya udah, serta aku dong, aku mau gimana. Takut kesaing loh. Dibilangnya malah belagu. Tahu deh. Udah, kamu gak usah dengerin kata-kata mereka. Oke, kamu percaya diri aja. Karena drama kita sudah selesai nih, terima kasih ya atas partisipasinya. Tepuk tangan dahulu ya. Oke, pertama-tama kakak ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah bermain peran. Kalian sudah memerankan peran kalian dengan baik ya. Jadi kakak bersyukur, maksudnya kalian sudah berani untuk ikut andil dalam berperan dengan baik, oke? Lalu selanjutnya adalah kakak ingin bertanya nih, kan buat kalian yang pengamat, setelah melihat peran yang diperankan oleh teman-teman kalian, menurut kalian hikmah yang dapat kalian ambil apa aja nih? Siapa dulu pengamat? Oke, boleh. Siapa namanya? Najwa. Oke, Najwa gimana? Hikmah yang dapat diambil tuh, Ada apa sih? hikmah yang dapat diambil tuh sebaiknya kita tuh kalau berbicara sama orang jangan suka ceplos, takut menyinggung perasaan orang dan membuat orang itu down. Iya. Kalau Dari itu yang pemeran antagonis ya? Iya, Protagonisnya apa yang kamu dapatkan? Harus lebih berani kan? harus apa ya, jangan mendengarkan omongan orang lain. Terus juga Lebih berani. iya, juga kan kalau kepercayaan itu kan dari diri itu kan dari diri kita sendiri. Iya.
Kira-kira begitu ya? Iya. Oke, terima kasih kepada Najwa. Najwa. Tepuk tangan dulu dong buat Najwa. Selanjutnya siapa nih pengamat? Nah, Mau Zahra atau Friska. Friska? Iya. Salah. Dulu aja. Nggak tahu. Sama kakak juga nggak tahu. Nggak apa-apa. Apa namanya? Yang kayak yang tadi dicontohin aja. Itu, tapi ganti kata-katanya. Dengar nggak tadi Bu? Oke, ayo 1, 2, 3. Dulu. Dua. Ayo, siapa namanya? Friska. Oke, Friska. Menurut saya kalau jadi antagonis tuh kok gitu sih? Apa sih? Kok gitu? Gak apa-apa. Apa namanya? Kalau misalnya menjadi antagonis tuh menurut pengamat gimana? Hikmah yang dapat diambil kayak seharusnya tidak seperti itu. Iya udah. Iya, gimana? Ulang lagi berarti. Oke, 1, 2, 3. Friska. Menurut saya tuh menjadi antagonis tuh tidak boleh. Karena apa? Karena menyinggung orang lain atau hal-halnya seperti apa? Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain Ya, karena menyakiti. karena menyakiti hati orang lain. Dan untuk protagonis. Iya, untuk protagonis. Alangkah lebih baiknya gimana nih? Biar temannya dapat percaya diri. Tidak mendengarkan omongan Iya, orang tidak lain. mendengarkan omongan orang lain dan kita tidak boleh menyontoh apa yang dia sudah berikan ke kita. Jadi kalau kita nyontoh dia, sama aja kita kayak mereka. Jadi tidak boleh membalikan ya. Jadi karena- kalau misalnya orang berbuat jahat, kita harus Baik, harus tetap baik. oh iya, berarti tidak boleh membalikan perbuatannya Iya, kan? betul. Oke, terima kasih kepada Friska. Iya. Selanjutnya, oh iya tepuk tangan dulu. Selanjutnya Zahra, ayo Zahra. Kalau protagonisnya itu harusnya lebih percaya diri aja. Percaya diri terus percaya sama diri sendiri juga. Lebih pede ya? Ya lebih pede. Lebih Ya. pede untuk membela diri sendiri ya kan, karena yang mengetahui diri kita sendiri siapa? Dia Sendiri. Iya. Lalu? Yang antagonis? Kenapa tuh nggak boleh berbuat jahat tuh? Kenapa? Perbuatan apa itu? Karena perbuatan itu tidak baik dan mengecewakan orang lain. Dan menyakiti perasaannya ya. Ya, berarti nggak boleh ya Iya, melakukan tidak. hal-hal tersebut ya. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Oke. Selanjutnya kakak yang bertanya kepada pemeran yang bermain. Kakak bertanya kepada Yurika sebagai pemeran antagonis gimana nih? Apa yang kamu dapatkan? Kayak seharusnya gimana nih? Kan kamu sudah merasakan yang menjadi orang jahat nih. Jadi apa? Jadi kamu harus gimana nih? Hal yang boleh dan tidak boleh. Harusnya kita nggak asal ngomong sama orang itu. Terus kalau kita asal ngomong gitu aja bakal berdampak buruk buat dia sama diri kita juga. Lalu? Udah itu aja. Oke. Terima kasih kepada siapa? Yurika. Yurika, tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, kamu dulu. Pemeran protagonis. Gimana nih? Apa namanya? Apa yang kamu rasakan nih jadi pemeran protagonis? Kan kamu mendapat peran orang baik nih. Tapi kan kamu nggak pede ya? Kamu di situ tidak percaya diri. Apa yang harus kamu lakukan? Kita harus lebih berani menghadapi yang jahat. Orang jahat ya. Habis itu percaya diri biar yang nggak dihina lagi. Udah gitu. Oke, gitu aja. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya Bunga. Iya. Coba gimana Bunga berkomentar? Apa ya, kayak aku sebagai peran antagonis tuh kayak merasa jahat banget gitu. Kayak kita ngatain orang belum tentu kan kita udah benar gitu. Jadi jangan asal ngejudge ke orang, ngomongin orang gitu. Asal ngomong tuh jangan. Karena kita nggak tahu perasaan orang lain. Iya. Ya? Jadi itu yang kamu rasakan ya? Iya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya yang terakhir, pemeran protagonis pendukung. Akhirnya kepada Kalista, silahkan berkomentar.
aku kan pemeran protagonis kan. Jadi kita tuh harusnya lebih percaya diri ke diri sendiri, jangan dengerin kata orang lain. Kayak ya udah anggap aja angin lalu gitu loh. Jadi kayak udah yakin aja sama diri sendiri, kita bisa kok, kita lebih dari mereka kok gitu. Jadi lebih percaya diri aja ya, nggak usah dengerin kata orang lain. Orang lain cuma melihat. Iya. Yang memahami diri kita sendiri siapa? Kita sendiri. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah. Oke, kakak minta tepuk tangannya dong. Oke, karena sudah pada berpendapat nih, selanjutnya kakak ingin kalian membangun komitmen. Ikutin kakak ya, tangannya di dada. Ya, ikutin kakak ya, omongannya. Saya akan lebih percaya diri lagi dalam keadaan apapun itu. Saya akan lebih percaya diri lagi dalam keadaan apapun itu. Oke, terima kasih ya karena sudah berani membangun komitmen dengan kakak. Lalu selanjutnya kakak ingin menanyakan nih kesan dan pesan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum menutup kegiatan hari ini kakak ingin bertanya. Satu orang aja. Kakak yang berani Boleh, kesan pesannya gimana nih dari bimbingan kelompok ini nih? Apa yang kamu rasakan nih? Apa yang kamu dapatkan? Kamu merasa mendapatkan? Seru, ada pengalaman baru juga. Oh iya, terima kasih. Lalu? Udah sih itu aja. Udah itu aja. Boleh berpendapat lagi. Siapa? Kakak boleh? Seru, terus pengalaman baru juga benar. Terus kayak aku jadi lebih tahu kita harus lebih percaya diri lagi. Terus kita nggak boleh asal ngomong ke orang lain biar nggak nyakitin hati orang lain juga. Udah itu aja. Ada yang ingin memberikan kesan dan pesan lagi? Selain senang doang, kalian jadi memahami apa nih? Dapat pelajaran juga Oke, gimana dapat pelajarannya seperti apa? agar kalau ngomong lebih hati-hati. Lebih memahami perasaan orang. Iya, orang lain. Lalu? Dapat apa ya? Agar bisa percaya diri lagi ke depannya, nggak terlalu memikirkan omongan orang lain. Udah, itu. Kesan pesan yang kalian berikan? Ada yang ingin memberikan kesan pesan lagi? Nggak ada? Oke. Lalu harapan dari kegiatan hari ini, kalian mengharapkan apa nih? Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, kayak gitu ya maksudnya. Jadi kalian kan sudah memahami ya apa namanya kegiatan hari ini membahas soal apa. Jadi kalian lebih memahami dari topik yang kakak berikan untuk seperti apa ya? Sudah memahami kan teman-teman? Oke. Lalu kakak pertama-tama kakak ingin menyampaikan terima kasih karena kalian semua sudah menyampaikan kesan-pesan kalian dengan baik. Berarti kalian sudah memahami topik yang kakak berikan dengan baik. Kalian sudah memahami kan? Sudah. Iya. Jadi oleh karena itu kakak rasa tidak perlu adanya kegiatan lanjutan lagi ya. Jadi sudah cukup sampai di sini saja. Oke, lalu kakak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah datang dan berpartisipasi hari ini. Terima kasih kepada Almira, Bunga, Zahra, Kalista, Friska, Yurika, Najwa. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, sebelum menutup kegiatan hari ini, kakak ingin kalian ada yang memimpin doa dulu. Yurika. Boleh. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Kita mulai. Oke. Untuk terakhir kalinya kakak ingin kalian menyanyikan satu lagu aja. Kan udah berpisah nih kita ya. Kita menyanyikan lagu Sayonara di mana? Tahu nggak? Sayonara, sayonara. Tahu? Lagi. Oke. Bisa ya? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Yeay. Makasih ya semuanya ya.
Tadi salah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan selamat itunya. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak, selamat wabarakatuh. itunya. Selamat siang semuanya. Oh, gitu. Selamat datang di bimbingan konseling. Gue takut melihat muka gue